Ya, kalian udah kursus di sini hampir 1 bulan. Apa yang kalian rasakan boleh diceritakan. Sebelum ke situ, kalian boleh perkenalan diri secara singkat. Mungkin dari aku dulu sir ya. Ya. Namaku Raffi sir. Terus kebetulan sekarang lagi kuliah di ITS di Institut Teknologi 10 November di Surabaya di jurusan Teknik Kelautan Ocean Engineering. Oke, perkenalkan namaku Hans. Sekarang lagi kuliah di ITS juga. Tepatnya di Teknik Kelautan juga. Oke sir, nama aku Saif. Aku juga berkuliah di ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya, tepatnya di jurusan Teknik Kelautan. Ya, mungkin aku pegang aja ya. Guys, kan kalian kursus nih. Terus ya apa yang kalian rasakan gitu? Tutornya, sistem pembelajaran, terus suasana pertemanan di kelas, ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari aku sir ya. Ya. Kalau aku sendiri sih ngerasa di kelas itu seru sir. Jadi cara penyampaiannya itu enak gitu oleh tutor-tutornya. Kenapa enak? Soalnya dari kan kita dijelasin materi sir. Nah dari habis itu kita langsung dikasih contohnya sir. Nah contohnya itu langsung kita gunain di games setelahnya. Nah itu selain menurut saya itu seru gitu belajarnya, itu juga masuk sih gitu. Jadi games atau aktivitasnya tuh adalah waktu untuk mempraktekkan gitu ya dari materi yang telah diajarkan beserta contohnya. Lu gimana? Kalau dari saya sebenarnya kurang lebih sama ya. Kayak apalagi kita kan di sini tuh ngambil program speaking yang mana butuh banyak praktis gitu kan. Nah, kalau dengan adanya game-game tersebut tuh bukan cuman kayak kita benar-benar bahas teori terus udah gitu, enggak, tapi kan benar-benar langsung terpraktekkan lah hal-hal yang udah kita pelajari. Soalnya kayak games-games ini tuh banyak kayak yang membahas case, misalnya ada suatu condition terus kita misalnya offering help atau something gitu kan. Nah, itu tuh kita langsung benar-benar langsung offering help ke salah satu teman kita juga kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-temannya mungkin kalau misalnya untuk teman-temannya itu bisa tergantung sama anak-anak yang masuk juga. Tapi kebetulan kalau misalnya di sini tuh yang kami dapetin, yang saya dapatkan nih, anak-anaknya itu emang talkatif gitu. Jadi diajak ngobrol enak, diajak kerja sama enak. Jadi kalau misalnya ada bercanda-bercanda tuh kayak kita saling bercanda kayak gitu. Jadi benar-benar fun gitu bawaannya, nggak ada bawaan kayak berat belajar kayak gitu. Nggak ada yang cabut sebelum kursus selesai ya. Nggak ada sih. Ya, barangkali dia ini kan. Aman sih. Aman terus di sini mah. Oke. Jadi dapat cewek nggak? Nggak jadi belum mister? Belum, masih proses. Ya. Oke, untuk pengalaman dan experience selama mengambil program speaking di Kampung Inggris ini, yang pertama untuk kelasnya sendiri, teman-temannya asik-asik semua, mister. Masih bisa diajak kerja sama, bisa dimana kita nentuin kondisi kita bercanda maupun serius. Nah, kedua untuk metode pembelajarannya, untuk menurut saya sendiri itu sangat baik ya, mister ya. Karena di awal mungkin karena kita yang setiap hari itu diberikan pelajaran bahasa Inggris terus, mungkin agak bosan. Maka dari itu di awal selalu diberi games terlebih dahulu agar siswanya itu lebih bersemangat untuk mengikuti materi pembelajaran tersebut. Lalu untuk mentor-mentornya sendiri sangat bagus juga karena bisa membuat kondisi kelas itu menjadi tetap semangat dan tetap memiliki gairah yang besar untuk belajar. Gairah. Yes. Oke. Banyak yang cakep nggak periode ini? Ceweknya? Aduh. Apa cowoknya? Cewek. Semua cewek di sini cakep-cakep, mister. Cuma gimana kita melihat pribadi dari masing-masing wanita tersebut. Ngeri inner beauty. Ya. BTW kalian tuh menang gak pas games antar kelas? Menang. Juara berapa? Kebetulan juara 2 sih. Juara 2. Oke. Tapi ada plusnya juga. Selain juara 2 kita tuh the best team. Kita dapat the best team. Kalian mah orang dari pagi udah teriak-teriak gak jelas. Semangat kita emang besar, Sir. Tidak hanya juga best team, mister. Kita juga pemenang, bahwasanya kita tim yang nggak pernah cheating, mister. Sedikit cheating. Benar. Itu menurut kami salah satu juara yang sangat berharga bagi kami ya. Iya, benar. Kebanggaan tersendiri. Games yang paling berkesan entah pas antar kelas ataupun pas di kelas. Kalau saya kan cuma 2, Sir ya. Kayaknya yang seru tuh yang saya lempar bola pingpong itu, Sir. Yang tebak-tebakan dulu, tebak-tebakan. Oh, yang terada zongnya. Iya. Yang dibanjur-banjur, Sir. Tebak vocabulary, Sir.
Nah, Iya. Itu kalau benar kita boleh lempar bola pingpong. Nah, itu Ntar kalau masuk ke mangkok yang poin dapat poin. ya, Kalau zong, kalau yang zong timnya teman- ya. disiram. Iya, Sir. gitu. Iya. Oke. Iya, BTW itu udah kita post juga di Instagram. Seru aja sih nyiram kalian. Pakai air yang banyak gitu. Kalau lu selain itu apa? Kalau misalnya buat games sebenarnya kalau misalnya games di kelas nih ya, bukan yang tentang Independence Day. Iya. Gitu. Kalau games yang di kelas itu sebenarnya yang menarik tuh kalau misalnya ketika punishment-nya itu dikasih dare sih, Sir. Kalau misalnya yang kalah. Iya. Jadi kan anak-anak tuh kalau misalnya mikirin dare tuh suka macam-macam ya. Kayak waktu itu kalau nggak salah ada yang minta DO ke Sir nggak sih? Ke Sir Oh, Ade, iya. ya kan? Nah kayak gitu. Kayak gitu sih, seru aja ngeliatin anak-anak kayak gitu kan. Kacau sih. Binsa. Kalau nggak ke Mr. Binsar juga gitu kan. Woi. Iya. Iya, woi. Woi, ganteng. Gitu. Kayak gitu sih mungkin. Oke. Iya. Ada ini nggak? Ada yang pura-pura saya lagi kena dare terus nembak cewek ditolak, ada nggak? Belum ya, belum dipraktekin ya. Di kelas kita belum ya. Lo kan nembak cewek nih, ntar kalau ditolak, maaf ya itu dare gitu ya. tantangan dari kelas gitu. Alasan gitu kan. Bisa jadi tuh, bisa buat Boleh tuh next referensi ya. ya. Ide baru tuh. Boleh. Oke, ya itu mah selingan lah ya. Intermezzo aja. Tapi yang lebih seru kan intinya bagaimana kalian banyak praktek di sini, membangun persahabatan dan tentunya tetap fokus juga untuk meningkatkan keterampilan. Sebulan relatif nih ya, kalian bakal ngerasa cukup atau kurang karena memang ya guys, intinya kita di sini total ada 5 level, 5 bulan sampai IELTS ntar yang tertinggi. Barangkali kalian punya cita-cita ingin keluar negeri, ya ada TOEFL dan IELTS juga di sini. Nah, kamu nanya kira-kira cukup nggak sih belajar sebulan, dan sebulan ini ya kalian ngerasa apakah ada peningkatan kemampuan, terutama di materi yang kalian ambil gitu ya. Karena kan memang tadi ya kita punya program 5 bulan, kalian baru ngambil 1 bulan. Intinya kalian kapok nggak kursus di sini, dan kedua kira-kira kalian merasa ada peningkatan keterampilan nggak? Walaupun ya tutor pasti akan lebih valid nilainya ya dengan skor. Speaking itu bisa dimunculkan ke angka loh finalnya. Ada kriterianya karena kita basisnya kan IELTS speaking di sini tuh. Kalian ngambil kursus biasa tapi ntar basis penilainya IELTS speaking yang kayak kalian mau keluar negeri itu. Omongan itu, speaking itu bisa di-scorekan. Oke. Ya, kapok nggak kesini lagi? Alhamdulillah di sini sangat menarik banget dan membuat apa ya? Kalau diri saya sendiri bisa menjadi berkembang sih Mister di sini. Selama program yang saya ikuti selama 1 bulan, tepatnya mengambil program speaking, dan alhamdulillahnya nggak dapat di kelas speaking 2B Mister. Menurut saya selama saya belajar di speaking 2B ini, saya lebih berani buat ngobrol di depan umum sih Mister. Terus Kompak banget ya, emang kelas kalian. lebih berani ngobrol di depan umum, berani menjelaskan diri saya seperti ini, lebih berani terbuka kepada teman-teman yang awalnya saya sendiri pun agak takut, bahasa Inggris saya banyak salahnya. Akan tapi setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, banyak ngobrol, akhirnya kita berlatih Lebih terbuka ya? berlatih dan lebih Termasuk pede. membuka hati, enggak? Waduh. Bisa jadi Mister. Bisa jadi. Bisa lebih pede untuk berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Inggris yang bukan bahasa sehari-hari. Jadi bagaimana terjadi peningkatan bahasa Inggris cara menggombal? Ada kan ya? Ada. Kalau kena tantangan suruh nggombal pakai bahasa Inggris. Gimana kalau menurut kamu? Kalau saya sih, saya ngerasa mungkin ada peningkatan. Cuma kalau tadi saya tanya cukup atau enggak, menurut saya sih kurang cukup soalnya kalau menurut saya belajar itu nggak ada cukupnya Iya. Emang saya merasa ada peningkatan, cuma itu masih jauh dari target yang saya inginkan gitu. Iya, apalagi misal kalian mau bekerja di, aku ngedenger juga kalian pada ngobrol persiapan untuk bekerja ke perusahaan-perusahaan internasional yang ada di Jerman dan lain sebagainya. Ya tentunya kemampuan bahasa Inggrisnya kan, maksudnya kan pasti komunikasi pakai bahasa Inggris gitu, walaupun bekerja di perusahaan Jerman seperti itu. Jadi untuk menuju ke situ kalian masih ada level selanjutnya, speaking 3 yang grammar for speakingnya lebih lengkap lagi.
dan ntar ada IELTS juga gitu, seperti itu ya. Memang masih ada perjalanan yang harus teman-teman lalui jika kalian pengen punya tujuan yang tinggi, misal bekerja di perusahaan internasional seperti itu. Jadi kapok nggak belajar di sini lagi? Kalau dari saya sendiri sih nggak bakal kapok ya, soalnya kayak awal sebelum masuk sini tuh bener-bener kayak nggak percaya diri lah buat ngomong bahasa Inggris gitu, kayak lebih banyak nervousnya. Tapi kalau misalnya setelah kita masuk sini, yang bener-bener kayak tiap hari tuh kita bahasa kasarnya tuh kayak kita dipaksa, tapi bukan dipaksa gitu loh, tapi untuk berbahasa Inggris gitu. Kita tuh dicoba untuk terus berbahasa Inggris kan, yang mana itu tuh bener bakal menumbuhkan rasa percaya diri dari diri kita gitu, yang tadinya takut-takut salah, tapi lama-kelamaan tuh ya udah salah biarin, yang penting coba dulu gitu buat ngomong bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, pasti sih ngambil lagi kesini gitu buat kursus lagi kayak gitu sih. Setuju. Oke, guys, thank you guys. Semoga bisa berjumpa lagi. Amin. Ntar Akang kabari kalau Akang juga lagi main ke Surabaya. Siap.